Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita lanjutkan lagi materi program linear kita, kalau nggak salah bagian yang ke-6 ini ya, yaitu menentukan nilai optimum meliputi nilai maksimum atau nilai minimum fungsi objektif f(x, y) sama dengan ax tambah by yang memenuhi suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPT-LDP. Langsung saja kita bahas langkah-langkahnya. 1. Membuat DP atau daerah penyelesaian atau DHP, yaitu daerah himpunan penyelesaian, dari SPT-LDP pada bidang kartesius. Langkah kedua, menentukan semua titik sudut dari daerah penyelesaian atau DP pada langkah 1. Yang ketiga, menentukan nilai fungsi objektif f(x, y) sama dengan ax tambah by dari semua titik sudut daerah penyelesaian pada langkah 2. Yang keempat, nilai terbesar pada langkah 3 adalah nilai maksimum fungsi objektif dan nilai terkecil adalah nilai minimum fungsi objektif f(x, y) sama dengan ax tambah by. Nah, bagaimana menjalankan langkah-langkah ini? Kita langsung pada contohnya ya. Contoh 1. Tentukanlah nilai maksimum fungsi objektif f(x, y) sama dengan 150x ditambah 100y yang memenuhi SPT-LDP 3x tambah y kurang dari atau sama dengan 72, x tambah y kurang dari atau sama dengan 48, x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0, x y elemen B atau bilangan bulat. Bagaimana menyelesaikannya? Mari kita lihat. Langkah pertama ya, menggambar daerah penyelesaian atau DP seperti yang sudah diajarkan pada bagian sebelumnya. Kita akan menggambar garis yang bersesuaian dengan pertidaksamaan-pertidaksamaannya. Ada 4 ya, 3x tambah y kurang dari sama dengan 72, x tambah y kurang dari atau sama dengan 48, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Kita buat tabelnya ya. Yang pertama, kita akan membuat garis 3x tambah y sama dengan 72 ya, yang bersesuaian dengan pertidaksamaan pertama. Tabelnya cukup seperti ini ya. Di sini x, di sini y, di sini x, y. Titik potong dengan sumbu y dulu. Tentu x-nya harus 0. Kalau x-nya 0, maka 3 kali 0 kan 0 ditambah y sama dengan 72. Berarti diperoleh y sama dengan 72. Titik potongnya 0,72. Kemudian titik potong dengan sumbu x. Tentu y-nya yang 0 ya. Ini y ini 0. Kalau y-nya 0 berarti kan diperoleh 3x sama dengan 72. X sama dengan 72 bagi 3. Berapa? 24. Berarti titik potong dengan sumbu x adalah 24,0. Kemudian kita gambar garisnya ya. Di sebelah kanan. Daerah penyelesaian atau DP kita membutuhkan kertas berpeta, kemudian kita buat salib sumbu saling tegak lurus, sumbu x dan sumbu y ya. Yang ini sumbu x, yang ini sumbu y. Kemudian bubuhkan titik yang sudah kita peroleh tadi 0,72 di mana kalau ini loncat 10 10 ya berarti 10 20 30 40 50 60 70. Kira-kira di sini ya 72. 0,72 ini. Kemudian 24,0 10 20. Kira-kira di sini ya, karena ini 30. Kira-kira di sini. Ini adalah 24,0. Kemudian hubungkan dengan garis lurus ya. Nah, ini adalah gambar dari garis 3x tambah y sama dengan 72. Kemudian ambil titik 0,0 ini ya, 0,0.
0,0, kemudian kita substitusikan pada pertidaksamaan pertama ya. 0,0 pertidaksamaannya ini 3X tambah Y kurang dari sama dengan 72, berarti 3 kali 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 72 ya. Berarti 0 kurang dari sama dengan 72. Benar atau salah? 0 kurang dari 72, benar ya. Nah, karena benar berarti DHP-nya atau DP-nya yang ada 0,0-nya. Berarti yang diarsir yang tidak ada 0,0-nya, karena kita menganut yang DP yang bersih ya. Jadi yang diarsir bagian atas seperti ini. Nah, jadi DP-nya yang sebelah kiri garis 3X tambah Y sama dengan 72. Nah, sekarang kita akan menggambar garis yang satunya lagi. Buat tabelnya lagi, kemudian kita buat di sini X tambah Y, lihat yang pertidaksamaan kedua, yang bersesuaian adalah garis X tambah Y sama dengan 48. Seperti yang pertama tadi, di sini X, di sini Y, di sini X, Y, titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0, berarti Y-nya 48 ya. Berarti titik potong dengan sumbu Y 0,48. Titik potong dengan sumbu X tentu Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0 tentu X-nya 48. Berarti titik potongnya 48,0. Nah, sekarang kita buat garisnya 0,48, di mana 0,48 ini tadi 10, 20, 30, 40. Kira-kira di sini ya. Buat titiknya, kemudian 48,0 di mana? 10, 20, 30, 40. Kira-kira di sini ya, 48,0. Kemudian kita hubungkan lagi dengan garis seperti tadi. Nah, ini adalah garis X tambah Y sama dengan 48. Ambil lagi titik 0,0 ini ya. Kita uji lagi di sini. 0,0, lihat pertidaksamaan kedua, X tambah Y kurang dari sama dengan 48 ya, yang atas ya. Berarti 0 tambah 0 kurang dari atau sama dengan 48. Berarti diperoleh 0 kurang dari atau sama dengan 48. Betul atau salah ini? Betul ya. Nah, karena betul berarti yang menjadi DHP atau DP yang di bawah lagi. Dengan demikian yang diarsir adalah di atas atau di kanan garis yang garis X tambah Y sama dengan 48 ya. Kemudian diarsir dengan warna yang berbeda seperti ini. Nah, ya yang warna biru ini berarti DP-nya yang ini ya. Kemudian masih ada dua pertidaksamaan lagi, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0. Artinya apa? Artinya DP dari sumbu Y ke kanan. Sumbu Y kan ini, ke kanan berarti yang sini ya, DP-nya ya. Berarti yang diarsir sebelah kiri sumbu Y. Kita arsir dengan warna berbeda seperti ini. Nah, yang warna hijau ini ya. Berarti DP-nya ini nih, tinggal yang bersih ini. Ada satu lagi, Y lebih dari atau sama dengan 0. Kita tulis lagi, Y lebih dari atau sama dengan 0. Ini artinya DP dari sumbu E ke atas. DP-nya dari sumbu E ke atas, berarti yang bawah sumbu X diarsir dengan warna berbeda lagi. Nah, yang warna kuning ini berarti daerah yang bersih itulah DP ini, yang segi 4 ini ya. Ini DP. Nah, berarti langkah pertama sudah selesai ya, yaitu menentukan daerah penyelesaian. Langkah kedua kita lihat. Nah, ini saya perkecil ya. DP-nya ini. Langkah kedua apa? Menentukan titik sudut DHP atau DP. Ada berapa ini? Nilai maksimum fungsi objektif F X, Y sama dengan 150 X tambah 100 Y akan didapat pada titik sudut DP atau daerah penyelesaian, yaitu 0,48, 24,0 dan titik potong 2 garis. Yang mana coba kita lihat? Satu ini ya, 2, 3 ini yang dilingkari ini ya. Yang dilingkari ini adalah titik sudut DP atau DHP. Sebetulnya satu lagi 0,0, tapi nggak mungkin nanti nilainya
atau penyelesaiannya pada 0,0, jadi cukup 3 aja nggak apa-apa ya. 0,48 ini kan, kemudian 24,0 dan satu lagi titik potong 2 garis ini belum ketahuan, harus kita cari menggunakan eliminasi. Jadi kita cari dulu ya, mencari titik potong 2 garis. Kita tulis dulu garisnya, persamaan garisnya. 3x tambah y sama dengan 72, ini yang pertama. Yang kedua, x tambah y sama dengan 48. Kemudian kita eliminasi y dengan cara mengurangi ya, dikurangi. Berarti kan 3x kurang x, 2x. Y kurang y, 0 nggak usah ditulis. 72 kurang 48 berapa? 24. Diperolehlah 2x sama dengan 24. Dari sini diperoleh x-nya 12 ya, 24 bagi 2. Kemudian kita cari y-nya. Untuk x sama dengan 12, maka diperoleh 12. Kita menggunakan persamaan yang kedua nih ya. 12 tambah y sama dengan 48. Berarti di sini diperoleh y sama dengan 48 kurang 12 sama dengan 36. Titik potong 2 garis berarti 12,36. Nah, berarti titik sudutnya sudah diketahui semua. Sekarang langkah berikutnya, kemudian substitusikan ke fungsi objektif. Fx, y sama dengan 150x tambah 100y sebagai berikut. Yang pertama tadi berapa? 0,48. Berarti kita cari nilai dari F 0,48, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 48. Jadi 150 kali 0 ditambah 100 kali 48. Diperoleh F 0,48 sama dengan, ini kan 0 ya, 100 kali 48, 4800. Satu. Yang kedua, titiknya adalah 24,0. Berarti kita cari lagi F 24,0 sama dengan X-nya ganti 24 nih ya. Y-nya ganti 0, berarti 150 kali 24 tambah 100 kali 0. Diperoleh F 24,0 sama dengan 150 kali 24 adalah 3600. Yang ketiga adalah titiknya tadi 12,36, maka carilah F 12,36. Sama dengan 150 kali 12, X-nya ganti 12 ya, ditambah Y-nya ganti 36, 100 kali 36, maka diperoleh F 12,36 sama dengan 1800 ya, ditambah 3600. Berapa? F 12,36 sama dengan 5400. Nilai fungsi objektif sudah kita cari semua. Nilai yang paling besar adalah nilai maksimum fungsi objektif, yaitu 5400 dan diperoleh di titik koordinat 12,36. Selesailah sudah bahwa nilai maksimum fungsi objektif yang memenuhi SPT-LDP adalah 5400. Itu contoh 1. Paham ya? Ya, memang cukup panjang. Masih ada yang lebih panjang nanti ya. Contoh 2 ya. Contoh 2. Tentukanlah nilai minimum fungsi objektif Fx, Y sama dengan 6x tambah 3y yang memenuhi SPT-LDP X tambah Y lebih dari atau sama dengan 10, 3x tambah Y lebih dari atau sama dengan 15, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, X, Y elemen R. Langkah-langkahnya seperti tadi ya, menggambar daerah penyelesaian atau DP dari 4 pertidaksamaan pada soal ini ya. X tambah Y lebih dari atau sama dengan 10, 3x tambah Y lebih dari atau sama dengan 15, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Kita mulai dari yang pertama, menggambar garisnya dulu. Yang pertama kita gambar garis X tambah Y sama dengan 10 ya, dari sini ya. Tulis dulu di sini. Di sini X, di sini Y, di sini X, Y. Di sini adalah titik potong dengan sumbu Y. X-nya 0, kalau X-nya 0 diperoleh Y-nya 10, berarti titik potongnya 0,10.
titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0, X-nya 10 ya. Titik potongnya 10,0. Kemudian kita gambar dulu di sini ya daerah penyelesaian. Kita perlukan sekali lagi kertas berpetak, kemudian kita buat sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian titik yang pertama 0,10 di mana kalau ini loncat 22, 2, 4, 6, 8, 10 di sini ya. Ini adalah 0,10. Kemudian 10,0 sama ini 2, 4, 6, 8, 10. Ini 10,0. Kemudian hubungkan dengan garis lurus seperti ini. Ini adalah garis X tambah Y sama dengan 10. Ambil titik 0,0 ya ini ya, 0,0. Kemudian uji di sini 0,0. Substitusikan kepertidaksamaan pertama ini. X tambah Y lebih dari atau sama dengan 10, berarti X-nya 0, Y-nya 0. Gitu ya, 0 tambah 0 lebih dari atau sama dengan 10. Berarti diperoleh 0 lebih dari atau sama dengan 10. Apakah ini benar? Tentu saja salah. Nah, kalau salah berarti yang menjadi penyelesaian adalah daerah yang tidak ada 0,0-nya, yang atas ya. Berarti yang diarsir yang ada 0,0-nya, yang bukan penyelesaian. Diarsir seperti ini. Nah, yang warna biru ini bukan penyelesaian ya. Yang penyelesaian yang berwarna putih ini ya. Nah, sekali lagi untuk pertidaksamaan kedua kita gambar lagi tabelnya. Kemudian di sini kita tulis 3X tambah Y sama dengan 15. Dari sini ya diganti ini menjadi sama dengan di sini X, di sini Y, di sini X, Y, titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya 0, berarti Y-nya 15 ya. Berarti di sini titik potongnya 0,15. Kemudian titik potong dengan sumbu X yang 0, Y-nya berarti X-nya berapa? Y-nya 0 berarti diperoleh 3X sama dengan 15. X sama dengan 5 ya. Berarti di sini titik potongnya 5,0. Kemudian kita gambar lagi di sini 0,15 mana tadi ini 0,10. Ini 14 berarti 15 di sini ya. 0,15. Kemudian 5,0. Ini 2, 4 kira-kira di sini ya. 5,0. Kemudian hubungkan lagi dua titik ini dengan garis lurus seperti ini. Garis ini adalah garis 3X tambah Y sama dengan 15. Ambil lagi titik 0,0 ya. Kemudian substitusikan lagi kepertidaksamaan yang kedua. 3X tambah Y lebih dari atau sama dengan 15. Berarti X, Y-nya diganti 0 ya. Tulis dulu di sini 0,0, maka diperoleh 3 kali 0 tambah 0 ya. Lebih dari atau sama dengan 15. Berarti diperoleh 0 lebih dari atau sama dengan 15. Tentu saja ini salah. Nah, karena salah berarti daerah yang ada 0,0 ini adalah bukan DHP. Yang DHP yang di atas garis lagi ya, atau di kanan garis. Jadi diarsir lagi dengan warna yang berbeda menurut garis yang kedua ini, yang 3X tambah Y sama dengan 15. Perhatikan arsirannya mulai dari garis ini ya ke. Nah, yang diarsir warna merah ini bukan penyelesaian. Yang penyelesaian adalah yang sebelah kanannya. Masih ada pertidaksamaan lagi, yaitu 2 lagi. X lebih dari atau sama dengan 0. X lebih dari atau sama dengan 0. Artinya apa? Artinya DP dari sumbu Y ke kanan. Dari sumbu Y ke kanan. Ini lihat ya, ini sumbu Y kan ke kanan. Berarti yang diarsir yang bukan DP, yang ke kiri. Nah, dari sini perhatikan nih ada yang masih putih, ini harus diarsir ke kiri. Yang warna kuning ini bukan DP ya. Nah, masih ada satu lagi. Pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan 0. Artinya DP dari sumbu E ke atas. Ini sumbu E ke atas DP. Berarti yang ke bawah bukan DP ya. Diarsir seperti ini yang ke bawah sumbu E nih. Pakai warna yang berbeda lagi. Nah, yang merah ini ya. Artinya DP-nya yang berwarna putih ini DP. Nah, berarti penentuan DP sudah selesai. Selanjutnya, perhatikan lagi. Ini DP-nya tadi. Nah, 3 titik ini adalah titik-titik
titik sudut DP ya. Perhatikan ke sini nilai minimum fungsi objektif. Maaf, ini fungsi ya, bukan fungsi. Fx, Y sama dengan 6x tambah 3y akan didapat pada titik sudut DP, yaitu yang pertama 0,15, kemudian 10,0, dan titik potong 2 garis ini belum ada ini. Kita cari dulu ya menggunakan eliminasi ya. Mencari titik potong 2 garis, kita tulis dulu persamaannya. Kita tulis dulu persamaannya di sini. 3x tambah y sama dengan 15, yang kedua x tambah y sama dengan 10, kemudian y-nya kita eliminasi dengan cara mengurangi, dikurangi ya. Berarti 3x kurang x dapat 2x, y kurang y 0, nggak usah ditulis. 15 kurang 10, 5. Jadi 2x sama dengan 5. Diperolehlah x sama dengan 2,5 atau 5/2 ya. Kemudian sekarang kita cari y-nya. Untuk x sama dengan 2,5 diperoleh, kita pakai persamaan yang kedua ya, yaitu x tambah y sama dengan 10. Diperoleh 2,5 tambah y sama dengan 10. Berarti y sama dengan 10 kurang 2,5 ya, sama dengan 7,5. Titik potong 2 garis adalah 2,5, 7,5. Jadi yang ini adalah 2,5, 7,5. Selanjutnya substitusikan ke fungsi objektif fx, y 6x tambah 3y sebagai berikut. Yang pertama dulu 0,15 ya. Berarti kita cari f 0,15. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 15. Dapatlah 6 kali 0 tambah 3 kali 15, atau F 0,15 sama dengan 3 kali 15, 45. Titik sudut yang kedua 10,0 ya. Berarti kita cari F 10,0. Berarti X-nya diganti 10, Y-nya diganti 0. 6 kali 10 tambah 3 kali 0 ya. Berarti 60 ya. Berarti F 10,0 sama dengan 60. Yang ketiga 2,5, 7,5. Berarti kita cari F 2,5, 7,5. X-nya diganti 2,5, Y-nya diganti 7,5. Menjadi sama dengan 6 kali 2,5 nih ya, ditambah 3 kali 7,5. 3 kali 7,5, 22,5 ya. Berarti F 2,5, 7,5 adalah 37,5. Nilai yang paling kecil adalah nilai minimum fungsi objektif, yaitu 37,5. Dan diperoleh di titik koordinat 2,5, 7,5. Selesai. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang menentukan nilai optimum fungsi objektif yang memenuhi SPTLDP. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika kalian suka silahkan like, comment, and share. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, tidak ada salahnya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Try